أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarak ini, insyaallah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal saleh, ilmu yang bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ayo ikhwah, azza wa jalla, kita lanjutkan kajian hadis kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ya dengan panduan syarah pembahasannya ya dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada pertemuan ini, kita masuk kepada hadis yang pertama. Nah, pada pertemuan ini kita masuk kepada hadis yang pertama. Baik, ini sedikit tentang perawi hadis yang pertama ini, yaitu ya Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amal tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, imra'atin yang fiha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya apa yang dia niatkan. Makna dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa adalah sahihul a'mal wa fasiduha yakunu binniyah. Baik dan buruknya suatu amal, baik dan rusaknya suatu amal itu sangat tergantung dengan niat. Dan sangat tergantung dengan niat. Faman nawa niyatan shalihatan falahu thawabu wal jazaa'u min Allah. Maka barang siapa yang niat yang benar, yang saleh,
maka dia akan mendapatkan pahala ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man nawa niyatan sajidatan fala thawaba lahu wa la jaza. Barang siapa yang niatnya rusak, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang ya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, dengan apa yang dia niatkan. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyebutkan faidah yang mulia tadi bahwa setiap amal itu tergantung dengan niatnya, tidaknya suatu amal itu tergantung dengan niatnya. Kemudian apakah dia mendapatkan pahala atau tidak juga tergantung dengan niatnya. Rasulullah SAW ya menyebutkan contoh dari kaidah itu. Rasul mengatakan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Ai man hajara yuridu wajha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hijrah yang ia inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu ittiba'a Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan yang ia niatkan adalah untuk mengikuti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah Subhanahu wa taala wa rasulih jazaan wa thawaban, maka hijrahnya akan berpahala. Ya, hijrahnya akan berpahala. Ya. Wa kadzalika sairul a'mal, begitu juga dengan seluruh amal. Ya, maka amaluhu lillahi subhanahu wa ta'ala fa innahu yusabu alaihi. Barang siapa yang amalnya ya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pahala. Ya, akan tapi barang siapa yang amalnya itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dunia ataukah itu yang lainnya, ya, maka ya dia tidak akan mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan apa. Berarti kan jaminan dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan contoh bukan sekedar contoh biasa, tapi Rasulullah menyebutkan ibadah yang agung, ibadah yang sangat besar, yaitu hijrah. Dan ketika kita membayangkan hijrah dalam hadis ini, jangan dibayangkan dengan hijrah di zaman kita. Di zaman kita yang bisa kita gunakan pesawat, yang bisa kita gunakan fasilitas yang ada di zaman kita untuk hijrah mudah. Tapi bayangkan hijrah di zaman Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah, hijrah dengan niat untuk menyelamatkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensi dari hijrah tersebut, mereka harus meninggalkan harta yang dia miliki. Ya, mereka harus meninggalkan istri yang belum masuk Islam, meninggalkan sanak keluarga yang mereka belum masuk Islam, yang mereka tinggalkan semua dunia itu, ya, untuk menyelamatkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia berangkat dari Mekah menuju Madinah, yang ia harus lewati adalah padang pasir yang begitu luas. Ya, tidak ada seorang pun yang yakin ya bahwa dia akan selamat sampai Madinah. Tidak ada prediksi besar bahwa mereka akan selamat sampai Madinah. Karena tatkala mereka mau berangkat ke Madinah, mereka dicegat oleh orang-orang kafir. Ya, orang kafir di zaman itu. Ya, tidak boleh ada yang dibawa oleh mereka kecuali apa yang menempel pada badannya. Ya, kecuali apa yang menempel pada badannya. Jadi ibadah yang luar biasa, mengorbankan harta, ya, raga, jiwa, keluarga, dikorbankan semuanya untuk melakukan hijrah. Tapi kata Rasulullah SAW, meskipun ibadah yang besar, ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang itu hijrah menuju Madinah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia yang dia inginkan atau karena wanita yang dia cintai, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang besar. Bagaimana dengan ibadah yang ya di bawah hijrah? Ya, ibadah hijrah di bawah hijrah
Misal ya sholat apa yang kita korbankan, tidak membutuhkan harta seperti itu. Puasa juga demikian. Ya, banyak ibadah yang tidak terkumpul di situ mengorbankan harta, jiwa, raga. Seperti itu. Kalau hijrah saja, itu tidak akan berpahala jika ya, niatnya tidak benar. Jika niatnya tidak benar, maka ibadah-ibadah yang lain ya maka ya lebih aula ya, tidak berpahala dari Allah Subhanahu wa taala jika apa? Jika tidak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya rawahul Bukhari wa Muslim. Ya rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, itu diriwayatkan oleh Al-Imam ya Bukhari Imam yang memiliki dua kitab sahih yang para ya kaum muslimin telah berkesepakatan untuk menerima dua kitab tersebut. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa Sahih Bukhari adalah ya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Baik. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama? Ya, sebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Yang pertama, yang disebut oleh beliau Al-Juhani Hafizahullah Ta'ala adalah la yaqbalu Allahu 'azza wa jalla min 'amali illa ma kana khalisan lahu. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah Allah tidak menerima suatu amalan kecuali apabila amalan tersebut ikhlas untuk dirinya untuknya semata. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali amalan itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, jika suatu amalan itu terselubung riya, terselubung kesyirikan sedikit, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan. Maka ini pentingnya keikhlasan, dalam ya beramal, Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal-amal yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah at-tahdziru min iradati dunya bi amalil akhirah. Tahdzir, mana tahdzir? Peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, peringatan dari menginginkan dunia dengan amalan akhir. Peringatan dari menginginkan dunia dengan amalan akhir. Jadi Rasulullah sudah memperingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita mengerjakan amal-amal akhirat, tapi yang kita inginkan adalah dunia. Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita mengerjakan amal-amal akhirat, tapi yang diinginkan adalah dunia. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal ini. Dan di zaman kita sekarang ini, ya, banyak orang-orang tidak bertanggung jawab yang memotivasi manusia untuk mengerjakan amal-amal akhirat, dan tujuan utamanya adalah dunia. Tujuan utamanya adalah dunia. Ya, kita pernah dengar ya teman-teman, kalau kepingin rumah, sholawatin saja. Ya, kepingin mobil, sholawatin saja. Ya, sholawat itu adalah amal akhirat. Sholawat adalah amal akhirat. Ya. Tapi dimotivasi untuk dengan amal akhirat tersebut untuk mendapatkan dunia. Ya. Dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihi. Ya. Baik, sholat tahajud biar semua keinginannya dikabulkan dan sebagainya. Bahkan kalau kita perhatikan amal-amal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal-amal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakannya adalah motivasinya dunia.
dunia. Kebanyakannya adalah motivasi dunia. Ya. Padahal Rasulullah SAW ada para sahabat itu ketika mereka dihidangkan makanan yang lezat-lezat, enak-enak, ya. Mereka khawatir dengan makanan yang lezat ada di hadapannya, dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia itu, ya, bisa mengurangi kesempurnaan nikmat yang Allah berikan. Khawatir, ya, mereka khawatir nikmat-nikmat dunia ini akan mengurangi kenikmatan yang Allah berikan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mereka sangat jauh, ya, ketika beramal akhirat kemudian menginginkan. Dan dalam hadis ini terdapat tahdir, terdapat perkataan dari Rasulullah SAW dari menginginkan dunia dan dengan amal-amal. Kemudian faedah yang ketiga disebut oleh beliau Al-Juhani rahimahullah taala, man yuhajirillahi ta'ala bi mardatihi wa hijratuhu lillahi yusabu 'alaiha. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tujuan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan hijrahnya itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian faedah yang keempat, sebaliknya, man yuhajiru li aghradi dunyawiyatin kama yuhajiru أو من أجل امرأة يتزوجها فلا يثاب على هجرته. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia, seperti hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam karena harta atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tersebut tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, niat nanti tatahawwal al-mubahat ila mustahabbat yusabu 'alaiha al-muslimu faman nawa bil mubah niyatan hasanatan fa innahu yusabu 'alaiha. Faedah yang kelima, dengan niat yang saleh, dengan niat yang benar, perkara-perkara yang mubah bisa menjadi perkara yang dianjurkan, perkara yang dianjurkan sehingga perkara tersebut berpahala. Sehingga perkara tersebut berpahala. Maka barang siapa yang niat dengan perkara-perkara yang mubah, dengan amal-amal yang mubah, dengan niat yang baik, fa innahu yusabu 'alaiha, maka orang tersebut akan diberi pahala. Dikatakan oleh beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang faedah yang kelima tadi, kata beliau, al-bahu niyatil hasanati yakunu khairan wa niyatil sayyi'ati yakunu syarra. Perkara-perkara yang mubah dengan niat yang benar, ya, maka menjadi suatu kebaikan. Sebaliknya, perkara-perkara yang mubah dengan niat yang jelek, maka akan menjadi kejelekan. Jadi perkara yang mubah itu sangat tergantung dengan niatnya. Jika niatnya itu adalah kebaikan, maka akan diberi pahala. Jika niatnya adalah untuk kejelekan, maka dia akan berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Wa idza kana mubahu wasilatan ila ma'murin, yang dikatakan dalam oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Muwafaqat, wa idza kana mubahu wasilatan ila ma'murin, dan apabila perkara yang mubah itu menjadi wasilah, menjadi perantara kepada sesuatu yang diperintahkan, atau manhiyan anhu, atau menjadi wasilah kepada sesuatu yang dilarang, fa innahu ya'khudhu hukmah maka la wasilatan, maka perkara yang mubah tersebut mengambil hukum tujuannya.
tujuannya. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah perantara itu mengambil hukum tujuan. Ya, mengambil tujuan, mengambil hukum tujuan. Jika sesuatu perkara yang mubah itu menjadi wasilah, menjadi perantara kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah tadi perantara tadi hukumnya menjadi wajib. Ya, sebaliknya jika wasilah tadi atau perkara yang mubah tadi menjadi wasilah, menjadi perantara kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya perkara yang mubah tadi menjadi haram. Menjadi haram. Saya sebutkan beberapa contoh, misal ya jalan ke masjid. Jalan ke masjid. Jalan itu hukumnya adalah mubah. Jalan hukumnya adalah mubah. Tetapi karena jalan ke masjid itu adalah wasilah untuk bisa melaksanakan sholat di masjid, maka jalan tadi makmurun bihi. Ya, hukumnya menjadi wajib. Karena wasilah ila wajibin, karena dia menjadi wasilah atau perantara kepada perkara yang wajib. Baik. Contoh lain misalnya, ya, contoh lain sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah tadi dari sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib. Jika ada seseorang yang tidak bisa sholat berjamaah, ya kecuali dia harus menempuh perjalanan, maka perjalanan tadi padahal hukum asal perjalanan adalah mubah. Contoh yang lain adalah membeli siwak. Sekarang bersiwak hukumnya apa ya, Pak? Bersiwak hukumnya adalah sunnah. Ya, bersiwak hukumnya adalah sunnah. Maka membeli siwak yang hukumnya adalah sunnah. Karena kita tidak bisa bersiwak kecuali harus terlebih dahulu. Padahal hukum asal membeli adalah baik. Contoh lain, ya, menutup aurat itu adalah wajib. Ya, menutup aurat adalah wajib. Jika seseorang itu tidak bisa menutup aurat kecuali harus beli baju, maka beli baju hukumnya menjadi wajib. Jadi perkara-perkara yang mubah, ya, perkara-perkara yang hukum asalnya adalah boleh, tapi jika dia menjadi wasilah, menjadi perantara kepada hal-hal yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, dan sebaliknya jika hal itu menjadi wasilah kepada hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Sallallahu alaihi wasallam, maka perkara yang mubah tadi, hukumnya juga menjadi haram. Hukumnya juga menjadi haram. Baik. Kemudian pembahasan yang selanjutnya kita lihat perkataan para ulama tentang hadis yang mulia ini. Perkataan para ulama tentang hadis yang mulia ini, hadis yang pertama. Yang pertama adalah perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau tentang hadis ini, hadzal haditsu wa yadkhulu fi 70 baban. Ya, hadis ini ya adalah sepertiga ilmu dan masuk kepada 70 bab dalam kata Imam Syafi'i. Hadis yang pertama tadi hadis Innamal a'malu binniyat itu sepertiganya ilmu dan masuk kepada 70 bab. Dan 70 dalam bahasa Arab itu yaitu al-kasrah, untuk menunjukkan banyak. Dalam bahasa Indonesia itu satu. Tidak harus 1000. Jadi ya menunjukkan sesuatu yang banyak itu pakai 1001. Kalau di Arab ya untuk menunjukkan banyak itu pakai jumlah. Ya pakai jumlah. Artinya hadis Innamal a'malu binniyat ini ya masuk dalam banyak bab fikih. Sangat banyak bab fikih. Kan semua ya
amal-amal yang mengharuskan niat, berarti hadis ini masuk ke dalam. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah taala tentang hadis ini, laisa fi akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma wa aghna wa aktsaru fa'idatan min hadzal hadis. Tidak ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang lebih mencakup, yang lebih kaya dan lebih banyak faedahnya melebihi hadis innamal a'malu binniyat. Dan melebihi hadis innamal a'malu binniyat. Dan banyak perkataan para ulama yang menunjukkan pentingnya hadis ya innamal a'malu binniyat. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir dalam hadis yang mulia ini, kita akan melihat bagaimana ulama salaf memperhatikan keikhlasan mereka. Memperhatikan keikhlasan mereka. Yang pertama adalah kana Mansur ibnu Mu'tamir rahimahullahu taala idza shallal ghadata azhara an-nasaqa li ashabihi fa yuhaddithuhum ma yukthiru ilaihim la'allahu innama bata qa'iman ala atrafihi kulla dhalik liyukhfi alaihim amalahu. Ya. Disebutkan bahwa Mansur bin Mu'tamir apabila beliau sholat subuh, beliau menampakkan semangat. Beliau menampakkan semangat, tidak ada asar-asar ngantuk. Ya, kemudian banyak ngobrol dengan teman-temannya, pokoknya menunjukkan bahwa ini beliau semangat, tidak ada asar ngantuk dan sebagainya. Kata Mu'alif di sini, ya, dan beliau lakukan itu, ya, beliau lakukan itu karena ingin menyembunyikan sholat malam yang ia lakukan. Ingin menyembunyikan sholat malam yang ia lakukan. Ini ulama salaf. Ya, kalau kita sholat malam ya nanti gimana caranya biar orang tahu ya. Sholat malam, masya Allah ya, udaranya itu. Kenapa emang? Alhamdulillah kita 11 rakaat. Karena kita jangan ya. Itu kalau ulama salaf tutup. Kemudian yang kedua adalah tentang Hasan ibnu Abi Sinan. Hasan ibnu Abi Sinan disebutkan oleh istri beliau, kana yaji'u fa yadkhulu fi firashi. Beliau itu kalau malam masuk ke kamar bersama istrinya, thumma yuqadi'uni kama tuqadi'ul mar'atu sabiyahu. Kemudian apa bahasa kita itu apa ya? Lina bubuk gimana? Maksudnya biar istrinya itu tidur. Setelah Fa'ida alima anni itu, setelah suamiku itu tahu kalau saya sudah tidur, lalu dia pun bangun lagi untuk sholat. Lalu dia bangun lagi untuk ya ini istri ya, ini istrinya. Tapi mereka berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya itu dari orang yang terdekat, istri. Sampai demikian, datang kalau kita pura-pura tidur bareng, kemudian setelah kelihatan tidur, dia keluar lagi, bangun, ambil wudhu untuk sholat. Ya, masalah. Untuk apa? Untuk menjaga keikhlasan. Karena memang keikhlasan ini harus dilatih. Ya, keikhlasannya harus dilatih. Di antaranya adalah dengan menyembunyikan amal. Kita mengerjakan amal-amal soleh yang tidak diketahui kecuali oleh diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu cara untuk melatih keikhlasan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah tentang Ali bin Husain. Ya, tentang Ali bin Husain. Disebutkan oleh Abu Hamzah As-Sumali rahimahullah ta'ala bahwa Ali bin Husain ya, itu setiap malam beliau membawa karung ya, berupa karung roti. Supaya tasaddaqu bihi, kemudian beliau mensedekahkan roti-roti tersebut di malam hari. Ya, lalu beliau mengatakan inna shadaqata sir tudfi'u ghadab rabbi. Sungguhnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu akan
memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan masih tentang Ali bin Husain. Masih tentang Ali bin Husain, kata Muhammad bin Ishaq, ya, dahulu manusia di Madinah itu mereka mendapatkan makanan dan mereka tidak tahu dari mana makanan itu. Mereka sering mendapatkan makanan dan mereka tidak tahu makanan itu dari mana. Falamma mata Ali bin Husain, dan tatkala Ali bin Husain ini meninggal, faqadu makanu, ya, yuktu nabi billail, maka mereka pun kehilangan orang yang ngasih makan. Jadi setelah beliau meninggal baru ketahuan ternyata yang ngasih makan selama ini, ya, yang ngasih makan selama ini itu adalah Ali bin Husain rahimahullah. Ya, rahimahullah taala. Jadi beliau menyembunyikan amal dan menyembunyikan amal. Mereka ya, waktu dengan dalam jangka waktu yang lama mereka mendapatkan makanan dan mereka tidak mengetahui siapa dari siapa, dan setelah meninggal baru ketahuan, baru mereka merasa kehilangan tidak mendapati makanan yang biasa mereka dapat ketika Ali bin Husain meninggal. Baik. Yang terakhir adalah tentang Amr bin Qais. Ya, Amr bin Qais. Amr bin Qais disebutkan bahwa beliau puasa selama 20 tahun dan keluarganya tidak mengetahui. Beliau puasa selama 20 tahun dan keluarganya tidak mengetahui. Kan 20 tahun kemudian full puasa, ya, karena itu tidak boleh. Ya, bisa puasa Daud atau puasa karena tapi selama 20 tahun keluarganya tidak mengetahui bahwa dia puasa. Bagaimana kok bisa tidak tahu keluarganya? Karena beliau itu berangkat ke tempat kerjanya, ke toko kecilnya yang beliau miliki itu pagi-pagi hari, ya, pagi-pagi hari, dan beliau tidak sempat untuk makan sarapan. Waktu sarapan itu sudah harus berangkat kerja. Keluarganya memberikan bekal, ini bekal untuk makan siang dan sarapan dan makan siang. Setelah sampai itu makanan yang diberikan oleh keluarganya tadi disodorkan. Dan beliau pulang menjelang maghrib. Jadi beliau makan di waktu maghrib tadi. Jadi itu dilakukan bertahun-tahun selama 20 tahun dan keluarganya tidak mengetahui ternyata ya Amr bin Qais ini selama itu berpuasa. Ya, selama itu berpuasa. Ini menunjukkan dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana ulama salaf perhatikan keikhlasan mereka, menjaga sekali tentang keikhlasan mereka. Dan keikhlasan mereka karena memang keikhlasannya amat sangat berat. Ya, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri yang telah mengatakan ya ma'alat syai'an asadda alayya min niyati, tidak ada sesuatu yang lebih berat aku sembuhkan, yang lebih berat aku luruskan dibanding niatku sendiri. Ya, dibanding niatku sendiri. Karena kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya, ya, dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oh, alam islam demikian yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mohon maaf karena dari wujud itu terlantar. Ya, wa alam islam itu yang bisa saya sampaikan. Ada pernyataannya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari ilmu yang saya miliki dan saya manapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu kita pahami bahwa ya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan hanya sekedar niat yang baik. Tapi ada syarat yang lain yang harus kita penuhi agar amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, ya, tadi niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kemudian amal tadi diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah rahasia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dua kalimat syahadat sebagai satu rukun. Ya, sebagai satu rukun. Sebenarnya nanti akan kita bahas masalah itu dalam hadis yang ketiga, tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam. Jadi rukun yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menjadikan dua kalimat syahadat sebagai satu rukun. Rahasianya karena amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas adalah tuntutan dari syahadat la ilaha illallah, ya. Sedangkan mutaba'ah adalah tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Jadi tidak cukup dengan niat yang baik, kemudian ya menghalalkan semua cara dengan alasan niat yang baik tidak dibenarkan. Ibadah saja, ibadah jelas itu diajarkan oleh Rasul. Jelas diajarkan oleh Rasul, ya. Tapi jika salah letaknya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ya, yang mau masuk kamar mandi, ya, masuk kamar mandi, doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa yang masruh, doa yang diajarkan oleh Rasul, tapi salah tempat. Apakah dibenarkan oleh syariat? Tidak. Kan doanya baik saja, doanya baik, ya, tapi salah tempat maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti insya Allah pada hadis yang kelima yang saya sudah sebutkan 6 hal yang harus dipenuhi, ya, sehingga seseorang itu dikatakan mutaba'ah. Ya, ada 6 hal yang harus sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga seseorang itu dikatakan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Tadi ada pertanyaan oleh saya. Bagaimana jika kita sudah berusaha menyembunyikan amal soleh sekian lama, akan tetapi qadarullah suatu saat amalan tersebut diketahui orang lain dan kita mendapat pujian. Ketika dipuji kita merasa senang. Apakah masih dikategorikan ikhlas dalam beramal? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Apakah merasa senang dengan pujian itu bisa menghilangkan keikhlasan? Ya, harus. Jadi amal itu yang lebih utama memang harus disembunyikan. Tapi apakah boleh kita beramal kemudian secara terang-terangan? Boleh. Dengan tadi niat yang ikhlas, terutama ada maslahat yang lebih, ada maslahat khusus. Misal kita berinfak untuk ngajari, ya, untuk memotivasi orang lain biar ikut infak, ya, dan lain sebagainya. Maka ini diperbolehkan. Akan dia mendapatkan dua pahala beramal dan pahala mendara ala khair falahu mithl ajri fa'ilih. Barang siapa dengan kebaikan, akan dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Kalau dia mampu untuk menjaga kebaikan. Tapi kalau dia merasa tidak mampu untuk menjaga kebaikan, maka hukum amalnya adalah amal tersembunyi itu kemudian amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan, ya, seperti salat berjamaah tidak bisa disembunyikan, maka itu sudah, ya, itu sudah berjamaah. Kemudian amal-amal yang lain yang tidak bisa disembunyikan, ya, tidak bisa kemudian kita sembunyikan dengan alasan biar ikhlas. Ya, salat di rumah saja tidak jamaah biar ikhlas, ya, tidak dibenarkan. Kemudian setelah kita sembunyikan, kemudian ada orang yang mengetahui lalu kita sembunyikan, apakah menghilangkan keikhlasan? Apakah menghilangkan keikhlasan? Maka kita jaga, ya,
Makanya kalau tidak salah Ustaz Khalid dan Salamah pernah mengatakan bantu saudaramu untuk ikhlas. Jadi ketika melihat saudaramu itu beramal soleh, jangan terlalu memuji. Ya, jangan terlalu memujinya. Karena dikhawatirkan dengan pujian yang berlebihan itu akan menggugurkan pahala karena tidak ikhlas. Oh, ada. Baik Ustaz, jazakallah khair. Untuk selanjutnya mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, baik ini kita barakallahu fikum. Baik kita tutup majelis malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.